Nah, oke. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai limit dan kekontinuan ya. Jadi di materi ini masih melanjutkan modul 3. Jadi materi ini masih kelanjutan dari mata kuliah kalkulus 1A untuk modul 3. Nah, di materi kali ini itu kita akan membahas mengenai kekontinuan fungsi di satu titik dan pada selang. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai kekontinuan fungsi, nah di sini ada sebuah contoh ya. Jadi di sini ada sebuah contoh grafik. Di sini ada 5 grafik ya. Nah, dari grafik-grafik ini itu kita disuruh mencari mana grafik yang kontinu, mana grafik yang discontinue atau tidak kontinu. Nah, definisi dari kontinu itu adalah grafiknya tidak ada yang putus. Nah, contohnya di grafik nomor 1 ya. Nah, ini grafik nomor 1 ini grafiknya lurus terus ya, nyambung terus ya. Nah, di titik P dia ada lingkaran. Lingkaran ini berarti agak putus ya mungkin ya. Nah, kemudian di sini juga ada titik hitam. Nah, titik hitam ini tidak nyambung sama grafik ini. Nah, berarti di grafik nomor 1 ini karena ada titik hitamnya, ini bisa dikatakan bahwa yang menyebabkan tidak kontinu ini adalah satu titik hitam di sini. Kemudian di grafik nomor 2, nah ini ada grafik di sebelah kiri, ada grafik, kemudian putus, kemudian grafiknya melanjutkan lagi. Nah, ini juga harusnya tidak kontinu juga ya. Kemudian di grafik yang nomor 3, Y sama dengan Fx. Nah, jadi ini ada grafik Y sama dengan Fx pada selang A sampai B. Nah, ini grafiknya lurus terus ya, jadi tidak ada putusnya. Nah, mungkin ini bisa kita katakan kontinu. Nah, sekarang kita lihat grafik yang nomor 4. Nah, ini saya punya sebuah fungsi, kemudian grafiknya seperti ini. Nah, di titik A dia titiknya hitam, berarti dia kontinu ya. Di titik P dia titiknya hitam juga, kontinu. Di titik B dia titiknya putih. Nah, ini putus sedikit ya di sini ya. Nah, ini sebenarnya kontinu nih ya, tapi mungkin gara-gara ada satu titik ini yang putus, mungkin bisa dikatakan discontinue. Jadi titik putih ini kan berarti dia tidak termasuk ya. Nah, sekarang definisi dari suatu fungsi itu dikatakan kontinu apa tidak. Nah, itu sebenarnya ada 3 syarat ya. Jadi ada 3 syarat bahwa suatu fungsi fx itu dikatakan kontinu. Kontinu ini berarti tidak putus pada suatu titik x sama dengan A. Nah, mungkin kalau di grafik ini ya, misal contohnya nomor 4 ya. Nah, misalkan kita disuruh mencari apakah fungsi fx ini kontinu pada titik A. Nah, berarti titiknya di sini ya. Nah, kalau kita lihat di titik A ini, dia berada pada garis. Nah, berarti bisa dikatakan kontinu ya, di titik A ya. Nah, sekarang kita lihat definisi dari kekontinuan pada satu titik. Jadi, fungsi fx dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan A jika memenuhi 3 syarat ini. Nah, syarat pertama itu adalah fa-nya ada. Jadi dia kontinunya di titik apa? Nah, kebetulan di sini titiknya adalah A. Nah, berarti A ini nanti saya masukkan ke fungsi fx. Nah, fa ini nilainya harus ada. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, limit x mendekati A untuk fungsi fx itu ada. Nah, kemarin kita sudah belajar limit ya. Limit itu dikatakan ada jika
kalau didekati dari kiri dan didekati dari kanan itu ada nilainya. Nah, ini materi yang sebelumnya. Kemudian syarat yang ketiga itu limit x mendekati a untuk fungsi f(x) itu nilainya sama dengan fa. Jadi nilai limit dari fungsi f(x) itu nilainya sama dengan fa. Jadi kalau tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka fungsi itu bisa dikatakan tidak kontinu di titik A, di titik X sama dengan A. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Nah, di sini kita disuruh mengetes atau memeriksa apakah fungsi f(x) yang ada di soal ini dia kontinu di titik X sama dengan 2. Nah, bisa kita lihat di sini di syarat soalnya ya. Di syarat soalnya. Untuk f(x) x plus 1 itu x untuk kurang dari 2. Jadi syaratnya kalau x-nya kurang dari 2 itu f(x)-nya adalah x plus 1. Tapi kalau x-nya lebih besar dari 2, maka f(x)-nya itu adalah x kuadrat min 1. Nah, sekarang kita masukkan seluruhnya ke tiga syarat ini ya. Nah, kita masukkan ke syarat pertama terlebih dahulu. Syarat pertama itu adalah fa-nya itu ada. Nah, berarti apa? Berarti ini kan dia itu kontinu di titik x sama dengan 2. Berarti f(x)-nya, x-nya ini kita ganti sama 2. f2 sama dengan, nah kita lihat x-nya. X-nya itu sama dengan 2 ya. Berarti kita ikut syarat yang ini. Kalau syarat yang ini itu untuk x kurang dari 2. Kalau yang f(x) sama dengan x kuadrat min 1 ini untuk yang x lebih besar sama dengan 2. Berarti kita milih fungsi f(x)-nya yang ini. Berarti apa? Berarti 2 kuadrat ini ya. X-nya ini diganti 2 ya. 2 kuadrat dikurangi 1. Berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, syarat pertama ini sudah terpenuhi ya. Ini syarat yang pertama ini sudah terpenuhi karena ada nilainya. Tapi kalau tidak ada nilainya atau tidak terdefinisi, nah ini baru yang tidak terpenuhi. Nah, sekarang kita buktikan untuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu adalah limit x mendekati a untuk fungsi f(x) itu ada nilainya. Nah, sekarang kemarin di materi sebelumnya suatu limit itu ada nilainya itu jika didekati dari kiri maupun dari kanan itu nilainya sama. Baru suatu limit itu bisa dikatakan ada nilainya. Nah, sekarang kita coba dekati dari kiri dulu. Jadi limit x mendekati 2 dari kiri untuk fungsi f(x). Nah, mendekati 2 dari kiri apa? Berarti x-nya itu kurang dari 2. Nah, kalau kurang dari 2 berarti kita pakai syarat yang ini, x plus 1. Karena di soal sudah dicantumkan bahwa untuk f(x) sama dengan x plus 1 itu syaratnya adalah x kurang dari 2. Nah, kemudian kita masukkan, jadi limit x mendekati 2, kita pakai yang x plus 1. Nah, kebetulan ini fungsinya sudah bisa kita masukkan x-nya ya. Jadi 2 ini kita masukkan ke x, berarti 2 ditambah 1, hasilnya 3. Nah, ini untuk yang kita dekati dari kiri, hasilnya 3. Nah, sekarang kita coba dekati dari kanan ya. Jadi limit x mendekati 2 dari kanan untuk fungsi f(x). Nah, berarti kalau dari kanan, berarti kan x-nya itu lebih besar sama dengan 2. Lebih besar dari 2 ya. Berarti kita pakai syarat yang kedua, f(x) sama dengan x kuadrat min 1.
Nah, berarti langsung kita masukkan ya. Jadi limit x mendekati 2 untuk fungsi x kuadrat min 1. Berarti x-nya 2, kita kuadratkan. Jadinya 4 dikurangi 1, berarti sama dengan 3. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa baik yang didekati dari kiri ataupun yang didekati dari kanan itu nilainya sama ya, sama-sama 3-nya. Berarti apa? Berarti syarat yang kedua ini sudah terpenuhi. Karena kalau didekati dari kiri dan kanan itu nilainya sama, berarti limit itu ada nilainya. Nah, ini berarti limit itu nilainya sama dengan 3. Berarti syarat yang kedua itu sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat syarat yang ketiga ya. Syarat yang ketiga itu adalah limit x mendekati a untuk fungsi fx itu nilainya sama dengan fa. Nah, kita lihat di sini. Nah, fa ini sebenarnya sudah kita kerjakan di syarat yang nomor 1 ini ya. Di syarat yang nomor 1 ini sudah kita kerjakan. Nah, fa untuk x2 berarti hasilnya 3. Nah, karena nilai 3 ini sama dengan nilai hasil limitnya sama 3, berarti syarat yang ketiga ini sudah terpenuhi. Berarti fungsi ini itu dikatakan kontinu di x sama dengan 2. Karena ketiga syarat ini sudah terpenuhi, 3 syarat ini. Jadi kalau sudah terpenuhi berarti bisa dikatakan bahwa fungsi itu kontinu di titik x sama dengan 2.